dari sisi keluarga, percintaan, di mana saya harus bersaing dengan usia orang tua saya, dan sampai saat ini saya belum menikah, Ustadz. Kemudian dalam tahun ini semua masalah itu datang berturut-turut, dan gak lama ada masalah dalam pekerjaan saya. Alhamdulillah selama ikut kajian beberapa kali ini, setiap ada masalah saya sering bilang sama Allah, ya Allah, semua yang terjadi pasti sudah Allah izinkan terjadi. Dan saya hanyalah hamba yang lemah. Saya hanya perlu Allah dalam kondisi seperti ini. Dimana saya kadang tersadar bahwa sebelumnya saya menghadapi masalah, malah saya jadi malas beribadah, Ustadz. Kalau untuk sekarang, tahun ini saya ketika ada masalah dalam pekerjaan itu, yang masalah sebelumnya belum selesai, datang masalah lain, saya sampai mengubah doa saya, Ustadz. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak meminta untuk dipertemukan dengan jodoh, tapi saya meminta untuk diberikan ketenangan dalam hidup. Apakah doa saya itu salah, Ustadz? Apakah doa itu termasuk seakan-akan saya mengatur Allah? Dan saya juga takut merasa bahwa kok saya ketika ada masalah baru datang ke Allah. Saya ada merasa kayak malu gitu, Ustadz. Kok setiap masalah baru saya dekat sama Allah. Ketika saya tidak ada masalah, sholat tidak tepat waktu. Nah, saya bertanya, bagaimana Ustadz agar saya itu tetap istiqomah dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu agama, baik di situasi tidak hanya pada saat saya drop, tapi di situasi saat saya merasa bahagia. Karena setiap ada rasa bahagia itu saya khawatir apakah nanti akan terjadi masalah baru lagi. Kemudian apakah doa saya itu merupakan keputusasaan, karena saya takut hal yang dibenci Allah adalah hambanya yang merasa putus asa, Ustaz. Boleh sekali satu kali lagi ya, pertanyaannya. Satu lagi, Ustaz. Ini udah berapa tadi? Berapa, Ustaz? Ini udah Ustaz pertanyaannya. Udah dua ya. Udah dua, ini yang ketiga. Boleh ya, Ustaz? Boleh. Saya pernah mendengar Ustadz bilang kalau kita difitnah orang, kita hanya memberi satu untuk mengklarifikasi, satu kali mengklarifikasi, lalu setelahnya kita diam. Nah, satu orang ini selalu berusaha untuk memfitnah saya, menjatuhkan saya, dan berusaha untuk mendistract orang-orang sekitar saya untuk berpikir negatif tentang saya, Ustadz. Bagaimana cara kita untuk menyikapi dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Nabi Yusuf bilang gini, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada fitnah mereka. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara kan. Di situ para ulama mengkomentari dalam tafsir surat Yusuf, kalau Nabi Yusuf berdoa sesuatu yang lebih baik, maka Allah udah memberikan yang lebih baik daripada penjara. Artinya kalau kita meminta, mintalah yang paling baik. Jangan sampai kita meminta seperti orang yang negosiasi lah. Ya Allah, ya udahlah, kalau ini nggak dikasih, ya udah nggak usah dikasih, nggak apa-apa, yang ini aja. Kenapa nggak minta semua kebaikan? Walaupun kadang saya paham alasan Mbak Debbie kenapa memintanya yang kayak gini, karena kayak takut berharap, takut kecewa, jadi memilih yang paling mudah gitu. Kan itu paling mudahnya bagi kita, bukan bagi Allah. Kenapa kita kecewa setelah berdoa? Padahal Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan. Yakin banget, gak boleh sedikit pun ada keraguan. Yakin seyakin-yakinnya pasti dikabulkan, karena emang itu janji Allah di banyak ayat. Pertanyaannya, gimana cara dikabulkan? Cuman itu, antara diberikan persis seperti yang kita minta, atau diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta, atau ditangguhkan untuk waktu yang Allah tentukan yang lebih baik waktunya, atau diganti dengan dihindarkan dari keburukan yang sama dengan kebaikan yang kita minta. Yang pasti doa itu nggak akan pulang turun lagi ke bumi dalam keadaan diabaikan, ditolak, nggak. Mumpung saya lagi dapat ujian nih, inilah saatnya saya kembali kepadamu. Bimbing saya agar istiqomah setelah ini selamanya. Bisa kayak gitu. Jadi ujian bisa jadi awal kebaikan hidup kita. Dan yang terakhir, dalam menghadapi orang yang memfitnah itu ada banyak cara. Saya pribadi lebih suka caranya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu, Sayyidah Aisyah itu ketika difitnah mereka diam. Klarifikasinya sekali aja. Saya nggak bilang itu satu-satunya cara menghadapi fitnah ya. Kalian bisa menggunakan cara yang lain. Bahkan beberapa kasus perlu dibawa ke hukum juga untuk menegakkan keadilan dan mengambil hak kita kan ya. Tapi saya selama ini masih suka menggunakan caranya Sayyidah Maryam untuk dapatin keajaibannya Sayyidah Maryam. Caranya Sayyidah Aisyah di surat An-Nur untuk dapatin hasil yang sama ajaibnya dengan Sayyidah Aisyah di surat An-Nur. Sayyidah Maryam dibela Allah, Sayyidah Aisyah dibela Allah. Cuman bedanya Sayyidah Maryam dibela Allah dengan bayinya bisa bicara, Sayyidah Aisyah dibela Allah dengan turun ayat untuk membelanya. Tapi sama-sama dibela Allah, dan saya percaya banget dengan itu. Sehingga sampai sekarang saya kalau misalnya ada konten-konten yang memfitnah saya klarifikasi sekali, udah gitu saya diam. Gak akan saya ramein lagi, biarin aja. Nanti Allah akan membela dengan caranya, dan itu selalu berhasil. Nah, kalau ada orang yang punya cara yang lain, ya nggak apa-apa juga. Cuman ini lebih kayak sharing pengalaman saya. Saya nggak suka sharing sesuatu yang sifatnya hanya teori, sementara saya sendiri nggak pernah ngalamin. Rata-rata sebagian besar dari apa yang saya sampaikan di sharing time itu semuanya pernah saya alamin. Yang cerita-cerita berat, saya nasehatin sabar ya, sedikit lagi. Dan saya juga pernah kayak gitu. Yang hampir udah mau putus asa, nggak ada yang bisa nolong, saya juga ada pernah di titik itu. Jadi yang disampaikan itu memang pernah dialamin. Karena saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya hanya teori wawasan, rasanya kayak kamu ngomongin gitu tapi kamu sendiri nggak ngamalin. Jadi ketika saya difitnah ya saya ajarin, ini loh kalau difitnah saya pakainya caranya Yusuf, caranya Maryam, caranya Aisyah, dan ketiga-tiganya mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang cara lain misalnya kayak hukumkah, atau mungkin didamaikankah, atau mungkin dijauhi orangnya kah, atau mungkin orangnya ditegurkah, dimarahinkah dengan cara baik-baik, ya itu nggak apa-apa juga. Semuanya punya maslahat insya Allah. Tapi yang membuat kita mampu mengambil pilihan-pilihan sikap ini adalah keyakinan kita sama Allah.